Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. Dan berita kali ini datang dari Timnas Malaysia, tetangga kita, yang mana kemarin berhasil dikalahkan. Bukan berhasil menang ya, tapi berhasil dikalahkan oleh Thailand dengan skor 2-0. Sementara itu, sebentar malam Timnas Indonesia akan lawan Vietnam di kandang kita sendiri. Kabarnya itu di Stadion Pakansari. Dan ya semoga Timnas Indonesia bisa menang dan ya kita bisa mengunci satu tiket ke babak semifinal. Oke, so seperti apa tanggapan dan reaksi dari netizen Indonesia dan Malaysia atas kekalahan Malaysia dari Thailand, dan Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Vietnam sebentar malam. So, mari kita simak sama-sama. Let's go. Ya ampun adik-adik Malay, kok bisa kalian kalah 2-0 melawan Thailand? Kayaknya Malaysia sengaja ya kalah, karena ingin menjadi runner-up grup B dan akan melawan juara grup A, yaitu kira-kira Timnas Indonesia. Ya kemungkinan dengan laga ini Timnas Indonesia melawan Malaysia itu akan bertemu di semifinal nanti, yes. Padahal pemain mereka ini sudah diperkuat Wan Kuzain ya, pemain yang 7 tahun menanti Timnas Malaysia yang akan menggemparkan AFF musim ini, yes. Tapi ternyata pundak Wan Kuzain terlalu berat ya untuk melakukan dan menggendong pertandingan ini, guys. Karena pasalnya pemain Timnas Thailand ini lebih superior meskipun mereka ini membawakan pemain-pemain muda. Jadi siap-siap aja untuk Dek Malay akan bertemu Timnas Indonesia. Ya bisa sih, bisa. Kalau mau ketemu Indonesia sebenarnya bisa. Syaratnya Malaysia harus jadi runner up dan Indonesia jadi juara grup. Ya semoga lah kita bisa jadi juara grup. Kita bisa kasih kalah Vietnam, kita bisa kasih kalah Singapura. Ya kan syarat juara grup kan harus menang toh, harus ada di peringkat 1 dan kita wajib menang di semua pertandingan. Untuk sementara Singapura ada di peringkat 1 dengan koleksi 7 poin, hanya selisih 1 poin dari Indonesia yang ada di peringkat kedua. Kita hanya koleksi 6 poin karena baru 2 kali bermain. Dan sebentar malam ini pertandingan ketiganya Timnas Indonesia. Kalau kita bisa kasih kalah Vietnam, maka kita sudah punya 1 tiket di babak semifinal, teman-teman. Jadi lawan Singapura tidak usah terlalu jor-joran, ya kita main santai saja. Tapi kalau kita mau kejar sebagai juara grup, maka harus mati-matian nantinya, teman-teman. Oke, nah di lain sisi itu ada Thailand yang berhasil menang 2-0 ya atas Malaysia. Dan untuk sementara Thailand dan Malaysia ini kejar-kejaran. Mereka ada di peringkat 2 untuk Malaysia dan Thailand ada di peringkat 1. Ya memang secara pertandingan kualitas memang jauh berbeda ya. Walaupun di pertandingan Thailand melawan Malaysia ini di awal-awal Malaysia itu menunjukkan bahwa mereka bisa menguasai Thailand, mendikte Thailand di kandang mereka sendiri. Tapi ya sial bagi mereka, salah satu pemain bertahannya Malaysia ini tendang kakinya pemain Thailand. Akhirnya wasit cek VAR dan dapatlah penalti. Dari situ ya permainan Malaysia mulai kacau balau dan ya terciptalah gol kedua dan akhirnya mereka kalah ya. Makanya jangan sombong gitu. Inilah akibat sombong, maka ya akhirnya memalukan gitu ya. Ini pelajaran buat kita semua. Ya, pelajaran, bro. Kita jangan sombong dulu karena lawan kita sementara itu Vietnam. Kita hanya perlu mendoakan semoga pemain-pemain kita tetap fit. Pemain-pemain kita menunjukkan performa terbaiknya mereka dan kita bisa kasih kalah Vietnam. Ya setidaknya 1-2-0 ya, berapapun lah skornya, intinya kalah dulu si Nguyen ini kan. Harimau Melaya kalah 2-0 kepada Thailand. Aduh, kasihan. Apa nih impian abang untuk Malaysia mengalahkan Thailand di rumah mereka tidak berjaya kali ini. Tapi yang ganjilnya bro, walaupun kita tewas, aku rasa positif bye. Kerana untuk 30 minit yang pertama, Malaysia lah yang mengawal permainan. Ya, betul. Kombinasi bahaya Sumare dengan Jimmy Raymond sering menjadi duri dalam daging untuk Thailand sampai mereka terpaksa main defensif yang buat rosak momentum kita. Kejadian penalty 50-50 ya, itu betul. Lepas bonus gol pertama, nampak macam pemain kita tak begitu agresif ke depan dan slow menggerakkan bola mengatur serangan. Bila Jimmy Raymond cedera diikuti oleh gol kedua Thailand disebabkan kesilapan defense, aku ingat kita akan kena goreng. Mana tahu lepas Tan Cheng Ho buat pertukaran pemain, kita nampak lagi bahaya bro. Permainan Malaysia lebih positif dan beberapa
serangan hampir menghasilkan gol. Ya. Abang nak bagi kredit kepada beberapa orang pemain muda. Alif Ahmad terbaik hari ini. Defense tak gugup dan sering membantu serangan. Daryl Sham sangat mobile dan laju membuat keputusan menggerakkan bola ke depan. Nah, inilah pemain yang untuk abang paling menyelah hari ini. Dia juga buat satu rimbatan cantik tapi diselamatkan oleh goalkeeper Thailand. Dan juga kepada Faris Danish yang solid terutamanya ketika menyerang. Jangan risau guys, masih ada peluang. Minggu depan Harimau melayak kena buat yang terbaik lawan Filipina kat Stadium Ceras. Dan kita sebagai ekor Harimau wajib turun stadium. Ya lawan Filipina mungkin saya pikir ya itu Malaysia makan lah, karena Filipina kemarin lawan Laos ya itu dihajar habis-habisan juga men. Jadi menurut saya ya Laos atau Myanmar ya antara itu dua lah. Intinya Filipina kalah lah. Lawan Malaysia ini ya saya yakin Malaysia menang lah. Nah kalau kita bisa prediksi ini negara-negara yang lolos ke semifinal ya dari grup A Indonesia dengan Vietnam lah. Dari grup B Malaysia Thailand lah. Ya grup A ini agak sulit teman-teman. Maksudnya sulit diprediksi karena Singapura juga itu punya potensi untuk lolos. Vietnam juga masih punya potensi untuk lolos. Jadi ya kemungkinan besar Singapura akan jadi kuda hitam dan akan meramaikan ya, tiket ke semifinal, merebutkan tiket ke semifinal. Tapi Indonesia harga mati harus lolos bro. Jadi kalau kita bisa kasih kalah Vietnam sebentar malam, maka kita bisa lolos ke semifinal teman-teman. Ya Vietnam datang ke sini dengan posisi pincang lah teman-teman. Karena ada beberapa momen di mana striker top skor dari Vietnam ini ketika waktu lawan Singapura itu mereka tarik keluar padahal belum selesai loh babak pertama itu si Kim Sang-sik tarik keluar striker padahal top skor. Itu kabarnya karena striker dari Vietnam ini kurang perform, ada beberapa kali percobaan, sekitar 5 kali percobaan tembakan ke gawang, rupanya itu belum optimal dan membuat Kim Sang-sik itu frustasi dan tarik keluar pemainnya ini. Nah itu membuat si pemainnya ini itu merasa kecewa dan bahkan tidak salaman dengan Kim Sang-sik teman-teman. Jadi mereka datang ke Indonesia dengan tekanan tinggi ya, penuh ketegangan di mana pelatih dan pemain ini mereka ya tidak saling akur. Kemudian ada salah satu kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia sebentar malam, yaitu Vietnam tidak punya gelandang bertahan murni. Jadi mereka harus memutar otak bagaimana caranya meredam serangan-serangan dari timnas Indonesia. Nah kalau kita lihat dari sisi Indonesia, kita punya Tom Haye sebagai gelandang bertahan atau anchorman-nya teman-teman. Ditambah lagi ada Ivar Yener, ada Mark Klok yang membantu untuk membangun serangan dari belakang ke depan ataupun membantu untuk bertahan ketika kita diserang oleh Vietnam teman-teman. Dan saya yakin John Hartman akan kasih turun pemain-pemain terbaik dan tidak akan pakai pemain-pemain cadangan di pertandingan sebentar malam. Dan kemungkinan besar ya 7 pemain keturunan akan diturunkan lagi seperti di laga perdana. Dan saya yakin dengan 7 pemain berpengalaman ini ditambah dengan pemain lokal seperti Rizky Ridho, Doni Tripamungkas, saya yakin kita bisa dapat hasil positif. Dan ya kalau mereka ini bermain, saya pikir permainan timnas Indonesia itu jauh lebih hidup, lebih bervariasi serangannya, lebih menusuk ke depan ya. Jadi akselerasi pemain ini lebih hidup lah gitu teman-teman. Jadi aliran bola ke depan itu lebih jalan, lebih cepat, dan saya yakin akan merepotkan untuk Vietnam. Dan setidaknya kita bisa kasih kalah mereka 2-0 lah. Apalagi kita bermain di kandang sendiri di Stadion Pakansari Bogor dan didukung pastinya puluhan ribu supporter. Ya ini salah satu api untuk membakar semangat dari pemain. Masa sih harus kalah di kandang sendiri? Kerepotan pasti kerepotan ya teman-teman. Karena kita lawan negara yang cukup kuat, belum terkalahkan di Piala AFF dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pertandingan terakhir. Kemudian mereka juga juara bertahan ya. Kemudian ini negara di peringkat FIFA-nya 99. Jadi mungkin secara mental ya mereka lebih oke lah, lebih siap. Kemudian mereka punya persiapan sebelum AFF itu jauh lebih bagus dari Indonesia. Tapi ini kita punya keuntungan bermain di kandang sendiri, didukung puluhan ribu supporter, dan kita main tanpa tekanan. Main tanpa tekanan, tanpa tegangan yang cukup berarti. Jadi saya yakin kita bisa kalahkan mereka lah. Manfaatkan psikologinya mereka yang lagi tidak baik-baik saja. Semoga lah bisa menang lah. Yakin lah bro. Kalau korang nak tahu, Malaysia datang ke Thailand tu cuma makan angin. Oh ya, makan angin bro. Malaysia banyak lenggang, kangkung, lenggang lah lenggang kangkung. Ini apa ini? Lenggang kangkung maksudnya? Oh mungkin ya
udahlah kecewa mungkin ya. Malaysia ke Thailand itu hanya untuk kalah, jauh-jauh ke Thailand hanya untuk kalah itu, aduh kasihan sekali. Tentu dia makan angin. Yang paling champion Ubay bagi penalti guys. Memang nak bagi Thailand menang pun. Untuk separuh masa kedua pula kena pula awal minit. Aduh mak, 2-0. Masih lagi lenggang kangkung. Lenggang lah lenggang kangkung. Suka berjalan-jalan bukan nak menang pun. Betul tak? Jadi bagi aku ini ujian sebenar Malaysia. Tapi kalau macam ni lah gaya ni, memang tak boleh pergi jauh. Memang tak boleh pergi jauh. Minta maaf lah. Lenggang kangkung ni. Lenggang kangkung. Mereka punya fans ini sudah pesimis ya, mereka punya timnas tidak akan pergi jauh itu. Jangan begitu, harus optimis, bisa lolos ke semifinal dan ketemu dengan Indonesia. Itu baru seru. Jadi 2 kali nih derby. Derby bukan derby tapi ya derby Nusantara lah mereka bilang. Kalau kita bilang lebih kerennya El Clasico Asia Tenggara. Wih, ngeri. Kalau mereka bisa lolos sebagai runner up dan kita bisa jadi juara grup, maka kita akan ketemu di semifinal dan nanti akan ketemu lagi di FIFA ASEAN Cup. Tapi begini teman-teman, ada yang lucu sih sebenarnya dengan negara-negara Asia Tenggara ini. Ketika lawan kita sudah unggul terlebih dulu, katakanlah 1-0, ya lawan yang kebobolan ini seperti lemas begitu kan untuk mau membalas mencetak gol, kemudian lebih agresif lagi untuk menyerang, itu seperti tidak terlihat begitu dari negara-negara di Asia Tenggara ini. Berbeda halnya kalau kita nonton misalkan negara-negara di Asia Timur atau Timur Tengah seperti Qatar lah, atau katakanlah seperti Uzbekistan. Itu mereka ketika kebobolan mereka mati-matian bagaimana caranya supaya high press ya kan, menyerang ke area pertahanan lawan dan bisa mencetak gol. Nah kalau kita nih seperti jalan-jalan ya kan, over kembali ke belakang, ya crossing tidak jelas, dan akhirnya kita peluang untuk mencetak gol itu sangat sedikit gitu. Hampir-hampir tidak bisa dan bahkan tidak bisa cetak gol. Itu seperti salah satu penyakit lah di tim-tim di Asia Tenggara ini gitu. Tapi beda lah dengan Indonesia, kalau kita ketinggalan pasti kita kejar gol itu. Kita pasti high press mati-matian itu. Udah berapa kali lah itu kita nonton timnas Indonesia. Ya bukan yang di lokal ya teman-teman, tapi yang kemarin di kualifikasi Piala Dunia, kemudian AFF juga. Tapi AFF kan kita baru 2 kali bermain dan belum pernah ketinggalan ya. Tapi kalau kita lihat di kualifikasi Piala Dunia kemarin, ketika kita tertinggal, itu kita mati-matian untuk bagaimana caranya mengejar dan bisa cetak gol itu. Ya masih ingat betul waktu kita lawan Bahrain, kita tertinggal terlebih dahulu 1-0. Artinya kita serang mati-matian dan ya terciptalah 2-2 waktu itu. Kalau tidak kita menang ya, lupakan itu. Dan ya semoga lawan Vietnam kita cetak gol duluan. Mati-matian lah bagaimana caranya bertahan mati-matian dan ya bisa cetak gol. Tapi saya yakin John Herdman sudah punya strategi tersendiri untuk meredam permainan dari Vietnam teman-teman. Apalagi ya si Kim Sang-sik ini udah datang ke Indonesia waktu kita lawan Mozambik. Dia datang mata-matai bagaimana cara main Indonesia. Pastinya dia juga sudah menyiapkan strategi untuk meredam serangan-serangan dari Indonesia. Ya, jadi menarik pertandingan sebentar malam. Ini tensinya tinggi. Tidak hanya soal kemenangan, tapi pastinya laganya akan panas. Kita tahulah Vietnam itu selalu adu fisikal lah mereka itu. Dan Indonesia saya harap tidak mau kalah. Ya kalau mereka main fisik, kita juga harus main fisik. Ya tapi jangan terlalu barbar lah. Takutnya dapat kartu dan bisa ada kerugian untuk timnas Indonesia. Tapi kalau mereka main fisik, kita sikat lah. Semoga bisa menang jadi juara grup. Kita bisa ketemu nih Dek Malai di semifinal ini. Kita bisa bantai-bantai Dek Malai nanti ini. Aduh, Dek Malai udah siap kah Dek Malai? Takut dengan atmosfer GBK. Media Vietnam menyebut rencana Indonesia pindah ke GBK bertujuan untuk melemahkan tim mereka. Setelah Erick Thohir mempertimbangkan memindahkan laga Indonesia versus Vietnam ke Gelora Bung Karno, media Vietnam dan Tri memberikan reaksi yang cukup menarik. Mereka menilai perpindahan venue dari Pakansari ke GBK akan memberikan keuntungan lebih besar bagi timnas Indonesia karena dukungan puluhan ribu supporter di tribun. Bahkan media tersebut secara terang-terangan menyebut langkah itu sengaja dilakukan oleh kalangan sepak bola Indonesia untuk melemahkan timnas Vietnam. Gimana menurut kalian? Ya untuk Vietnam jangan ketar-ketir lah, jangan takut lah gitu kan. Kita ini bukan tim pengecut. Ya kalau kita sudah pilih Pakansari maka mainnya di Pakansari. Tapi sebenarnya kalau kita mau pindah ke GBK ya itu urusannya Indonesia. Ngapain kalian ribut? Kalian kan tamu. Kalian kan datang ke Indonesia ya tujuannya untuk main. Ngapain kalian repot-repot ngurus venue gitu kan. Tapi jangan takut juga, main saja layaknya laki-laki. Kalah menang urusan kemudian ya kan. Urusan belakangan itu tanding dulu. Ya adu dulu strateginya kalian dengan kita nanti di lapangan. Dan ya semoga Kim Sang-sik bisa memberikan perlawanan yang terbaik. Karena sudah 3 kali
3 kali loh kalah terus dari Indonesia. Semoga mereka bisa kalah lagi yang keempat kali sebentar malam di Piala AFF ini. Ya, mereka datang ini tidak main-main teman-teman ya. Si Vietnam ini datang ke Indonesia, khususnya di Piala AFF ini mereka tidak main-main. Mereka kasih turun pemain-pemain yang memang pemain inti. Jarang mereka rotasi pemain, bro. Ya, striker mereka Rafael Son, Nguyen Xuan Son, ditambah lagi ada 2 pemain dari Brasil. Jadi 3 pemain depan mereka itu naturalisasi semua teman-teman. Memang mereka persiapkan tim untuk AFF ini luar biasa lah. Takut kalah lah mereka ini ya kan. Dan Indonesia juga sama. Ini kita kasih turun pemain-pemain yang ex kualifikasi Piala Dunia kebanyakan. Jadi pemain senior semua. Dan kita lihat memang perbedaan kualitasnya jauh sekali ketika kita menggunakan banyak pemain senior dan ketika kita menggunakan pemain-pemain junior atau pemain-pemain muda, itu memang kualitasnya jauh berbeda. Dan lebih enak lah kita lihat ketika timnas itu pakai timnas senior, tim senior. Jadi sebentar malam kita nonton teman-teman, timnas Indonesia lawan Singapura. Singapura, anjay, Singapura enggak tuh, Vietnam maksudnya. Ya, semoga kita bisa kalahkan mereka. Kita bisa kunci 1 tiket ke babak semifinal. Jadi pertandingan terakhir nanti tanggal 7 ya, lawan Singapura. Itu kita sudah nggak terlalu kita tidak terlalu bermain agresif. Jadi kita bisa rotasi pemain lagi untuk persiapan semifinal, bro. Jadi ya kita doakan saja lah teman-teman. Semoga timnas bisa menang dan ya, kita bisa membongkar kesombongan dari media-media Vietnam yang selama ini mereka itu menghina, ya kan, mentrol sepak bola Indonesia. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia dan Malaysia soal timnas Malaysia yang kalah dan timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Vietnam sebentar malam. So, seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikut. Terima kasih.